Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi pada hari ini kita ketemu lagi dengan saya Noy di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Jangan lupa selalu ada cerita di balik demokrasi. Baik, pada hari ini kita kembali lagi ketemu dengan saya, di mana podcast kali ini namanya podcast Ramadan, program dari Bawaslu Provinsi Banten yang hadir selama Ramadan ini, yang akan menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Kota ya Bapak. Di samping saya di ruangan podcast ini terutama telah hadir narasumber dari mana ya? Dari Bawaslu Kota Cilegon. Beliau adalah, saya kasih bocoran, beliau adalah salah satu anggota Bawaslu Kota Cilegon. Beliau juga mengampu divisi koordinator divisi pengawasan dan hubal. Dan satu lagi kasih bocoran, beliau juga pernah jadi PPK ya Pak. Kali ini kita akan membahas terkait pengawasan partisipatif. Betul Pak ya, temanya itu kita hari ini. Mungkin sahabat Bawaslu ini pengen tahu ya, pengawasan partisipatif itu kan sering banget ya ada di mana-mana beritanya gitu. Informasinya juga udah ada di media sosial gitu, di website dan berbagai macam kegiatan juga sering ada kegiatan pengawasan partisipatif ini. Cuma mungkin kita pengen tahu ya sahabat Bawaslu, apa sih pengawasan partisipatif itu, kalau perannya itu dari segi penyelenggaraan pengawasan pemilu maupun pilkada Pak ya. Mungkin Bapak, saya sebelumnya belum memperkenalkan ya. Bapak beliau ini adalah Bapak Urip Haryantoni. Bapak Urip Haryantoni. Iya. Aduh, saya jadi grogi nih ketemu Bapak ini, ya Allah. Baru kali ini kan kita bertatap muka langsung Pak ya, berdua ya. Oh, tidak berdua, ada kru juga. Baik Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, selalu sehat. Puasa lancar Pak ya? Iya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Bapak ini kelihatan fresh gitu Pak ya. Berarti kita langsung tanya aja ya sahabat Bawaslu, apa sih pengawasan partisipatif itu? Kita tanya ke Pak Urip. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Noy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan ibadah Ramadan hari ini kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan kita selalu diberi kekuatan. Amin, amin, amin. Perkenaan dengan Badan Pengawas Pemilu, tentu ini kita berawal dari Undang-Undang 10 2016. Ya, di antara salah satu tugas pengawasan itu adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan. Baik. Nah, tentu dalam proses pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, tentu kita juga memiliki SDM di Bawaslu itu sendiri. Betul. Dari mulai Badan Pengawas Pemilu di tingkat kota, sampai kita juga membentuk di tingkat kecamatan, sampai kita juga nanti akan membentuk di tingkat kelurahan, bahkan kita juga akan dibentuk di tingkat bawah, yaitu di tingkat TPS atau disebut dengan pengawas TPS. Tentu pengawasan ini tidak cukup dilaksanakan oleh kita secara legal, kan? Memang kita sesuai dengan amanat undang-undang. Tentu untuk pengawasan yang komprehensif kita membutuhkan keterlibatan lingkungan. Tentu dalam keterlibatan lingkungan ini ya kita harus bekerja sama dengan beberapa stakeholder, beberapa organisasi, beberapa lembaga-lembaga lainnya, bagaimana mereka mampu untuk membantu proses-proses pengawasan kita, sehingga dalam penyelenggaraan itu untuk mendapatkan informasi-informasi sampai tingkat bawah. Dengan keterbatasan kita, contoh seperti kita di tingkat kelurahan saja hanya satu, kan gitu. Tentu dalam satu ini secara pengawasan formal tentu kan kita tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita supaya pengawasan ini agar menyeluruh komprehensif, kita membutuhkan bagian dari elemen-elemen masyarakat untuk membantu proses pengawasan
dan memberikan informasi-informasi ke kita gitu. Nah, tentu terobosan-terobosan yang sudah pernah dilakukan oleh Bawaslu, di antaranya kita mengadakan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi di kalangan birokrat, di kalangan pelajar SMA, SMK, bagaimana mereka juga untuk berpartisipasi aktif, kita juga dengan tokoh masyarakat, sehingga ini menjadi bagian-bagian untuk menyempurnakan proses-proses pengawasan yang sehingga nanti akan menghasilkan kualitas penyelenggaraan yang baik. Jadi upaya itu mungkin dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, Pak ya, dalam melakukan pengawasan dalam rangka sebagai kepanjang tanganan Bawaslu mungkin Pak ya di lingkungan masyarakat Pak ya. Jadi tidak hanya lembaga Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan, tapi Bawaslu juga butuh dari peran serta dari pihak lain Pak ya. Baik itu tadi yang Bapak sebutkan kelembaga ya. Kelembagaan, ada yang unsur lembagaan, ada yang ke masyarakat sudah melakukan pengawasan partisipatif dalam rangka membangun pengawasan partisipatif tersebut Pak ya. Nah, kalau untuk sebetulnya keterlibatan masyarakat ini kan bukan sesuatu yang harus atau wajib juga Pak ya, tapi maksudnya bagaimana dikatakan wajib tapi memang harus gitu maksudnya. Nah, seperti gini Mbak Nui, kan kita untuk mengawasi seluruh tahapan-tahapan penyelenggaraan, contohnya kita di pemilu pilkada, ada tahapan kampanye. Nah, salah satu contoh tahapannya. Nah, dalam tahapan kampanye ini diantaranya ada beberapa metode kampanye, diantaranya yang paling mudah diketahui oleh masyarakat itu adalah bagaimana mereka memasang alat peraga kampanye. Betul. Nah, dalam proses tahapan pemasangan alat peraga kampanye ini kan ada mekanisme dan aturan, diantaranya bahwasannya peserta pemilu dilarang memasang alat peraganya di lembaga pendidikan, ada di sarana ibadah. Ketika ada salah satu yang memasang, otomatis kan biasanya kita tahu dari informasi. Dari masyarakat itu difoto, awalnya. Terus dikirimkan ke Bawaslu atau dikirimkan di teman-teman Panwascam, sehingga itu kan informasi maksud saya. Iya, betul. Nah, itu yang diantara salah satu kita pengawasan partisipatif. Iya, betul. Salah satu bentuknya itu Pak ya. Baik, kalau dari unsur nilai dari ajaran agama kita sendiri Pak ya terkait pengawasan partisipatif itu, kira-kira seperti apa sih Pak korelasi atau ceritanya mungkin dari zaman dahulu sudah ada sebetulnya pengawasan partisipatif itu mungkin Pak ya, atau mungkin hal-hal yang di agama bahwa ini tuh pengawasan partisipatif ini memang ya boleh gitu maksudnya memang harus atau boleh gitu, atau seperti apa sih Pak? Ya, kan dalam kita untuk proses pengawasan ini di dalam agama ada istilah sebut ihsan ya. Ihsan. Itu bagaimana dimanapun kita gerak-gerik kita kan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama. Nah, tentu karena proses-proses penyelenggaraan pilkada ini juga bagaimana yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau oleh peserta pemilu ya paling tidak kan kita juga mampu untuk proses pengawasan itu tersendiri. Nah, terus ada hal yang paling penting bahwasannya setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Tentu betul. Ini menjadi bagian-bagian, artinya selain pertanggungjawaban secara administrasi, pertanggungjawaban secara moral juga ini menjadi bagian-bagian terpenting bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsi secara dengan baik dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kalau untuk ini Pak, mungkin sahabat Bawaslu pengen tahu ya, seperti apa sih pengamalannya ketika kita melakukan pengawasan, atau ketika contoh lah misalkan ada masyarakat dia ingin berpartisipasi atau terlibat aktif dalam pengawasan tadi, tapi mungkin dia juga pengen tahu pengamalannya itu seperti apa, dan sikap dari Bawaslu itu tanggapannya seperti apa ketika ada masyarakat yang berpartisipasi gitu, entah dia sebagai pelapor atau entah dia sebagai yang minimal dia buat lingkungannya, kalau ada terutama nih politik misalkan Pak ya, nggak boleh gitu. Itu gimana Pak kalau menurut Bawaslu sendiri? Ya,
Dalam proses pengawasan partisipatif ini kita melibatkan aktif terhadap masyarakat. Nah, tentu ada beberapa metode-metode dalam proses pengawasan partisipatif ini. Kita diantaranya kan membentuk rumpun-rumpun, membentuk pokja-pokja. Terus kita juga ada istilah di kita namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan. Nah, tentu sekolah kader pengawasan ini juga menjadi bagian terpenting dalam proses mendidik masyarakat. Ya, masyarakat, ya bagaimana anak-anak muda kita berikan pengetahuan dan wawasan tentang kepemiluan, tentang tugas dan fungsi bagaimana kita mengawasi ketika kita mendapatkan hal-hal terjadi di lapangan, mekanisme seperti apa yang dilakukan. Paling tidak dari mereka ini kan kita informasi. Nah, informasi itu kita sampaikan ke Bawaslu atau disampaikan ke Panwascam, sehingga ini menjadi informasi awal dan untuk ditindaklanjuti. Iya, betul. Nah itu, nah ini juga tentu peran masyarakat di lingkungan RT RW menjadi bagian terpenting. Dan mereka nggak usah ragu, Pak ya. Jangan takut. Kuncinya jangan takut dan jangan ragu. Ada Bawaslu gitu yang siap menindak, siap memproses semua jenis pelanggaran gitu, Pak ya. Dan di agama pun hal itu tidak dilarang, Pak ya. Bahkan mungkin harus bahwa tanggung jawab masyarakat itu harus terlibat aktif, apalagi dalam rangka pemilihan pimpinan baik kepala daerah gitu, baik baik presiden, gubernur, kabupaten, kota, bapak bupati, wali kota gitu. Baik Pak, walaupun singkat pembicaraan kita pada hari ini, saya rasa ini cukup. Waduh, terima kasih. Berkualitas bagi saya terutama. Mungkin bagi sahabat Bawaslu juga ada paham ya bahwa korelasi antara pengawasan partisipatif itu di Islam pun ada, yang Bapak sebutkan tadi ihsan. Nah mungkin Pak yang terakhir boleh satu quote atau sekaligus closing statement dari Bapak, silakan Pak. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya pada hari ini, menyempatkan jauh-jauh dari kota Cilegon dengan cuaca yang cukup panas Pak ya hari ini Pak ya. Tapi mudah-mudahan semuanya menjadi amal baik, berkah, barokah buat kita semua. Amin. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga buat kita semua. Baik, terima kasih Pak untuk kehadirannya, dan demikian obrolan kita pada hari ini dengan anggota Bawaslu Kota Cilegon, Bapak Urip Haryantoni. Terima kasih atas segala perhatian dan kita cukupkan pada saat ini Pak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.